Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi vlogi, ketemu lagi di Galaxy Channel. Jadi hari ini pertanggal 25 Oktober, hari Senin, ada satu kegiatan lapangan lagi, khususnya untuk melanjutkan kegiatan bagian dari perawatan struktur terumbu karang buatan Reef Star yang sudah kita tanam. Kita lakukan penanaman di lokasi Pantai Kuta, dan ini merupakan kali kedua karena dalam agendanya proses perawatan ini semenjak penurunan pertama akan dilakukan 3 kali proses pembersihan ya, perawatan di awal. Bulan lalu September sudah, nah ini masuk di bulan kedua. Nanti di bulan Desember akhir itu rencananya adalah kegiatan sekaligus monitoring, pembersihan sekaligus monitoring tentang untuk melihat mortalitas karangnya seperti apa yang sudah kita pasang di struktur terumbu. Apakah kematiannya itu cukup besar atau juga ada faktor-faktor apa lain penyebabnya. Nah, itu akan kita lihat dalam satu kajian monitoring seperti itu. Dan kita sudah kontak beberapa teman, entah berapa rekan yang akan siap bergabung hari ini, sekaligus menunggu ya Pak Alfian datang. Sementara beberapa alat struktur scuba dan beberapa alat pembersihnya sudah kita siapkan dari sejak tadi malam. Temu di lokasi sekaligus kita memantau perkembangan persiapan lokasi balapan motobike-nya yang ada di Kuta ya, seperti apa. Sekaligus mungkin akan coba jalur yang tercepat sekarang yang dari bandara langsung menuju lokasi dari Tanjungan. Jadi ketemu. Lima aja kan? Lama sekali anjing. Oh, ini ada penyelam satu ini. Oh, penyelamnya dari pulang di pasar. Ikut juga mau ikut ya. Mampir kantor BCS. Bukan, jadi kita membangun konstruksi masuk berat bawahnya aja. Glass wall. Tapi sementara gini Pak, So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Iya, jangan ini ya. Loh, masih jauh. Sudah masih foto-foto pakai motor-motor di sini. Wah, keren ya.
Setelah kurang lebih 15 menit mengganyang lintas aspal bypass Bil Mandalika, tibalah kami di bundaran Tanjung An. Sesuai dengan tujuan awal, yaitu mencoba jalur lintas baru ini. Ya, memang juga sudah cukup banyak penampilan baru ya jika kami tidak pernah kunjung ke sini, karena perubahannya begitu cepat drastis dengan pembangunan yang cepat digenjot dari hari ke hari. Oke, tiba di warung seperti biasanya. Nah, ngomong-ngomong kita sudah tiba di Tanjung An. Kondisi perairannya sih cenderung lebih tenang ya, karena juga sekarang juga momen ombak lagi bagus, jadi para tamu surfernya juga lagi ada beberapa orang yang turun. Nah, kita masih jam berapa sekarang? Jam 12. Rencananya kita makan siang dulu baru nanti turun aksi. Dan tim personil ada sekitar berapa ya? Kita 4 orang. Tapi nanti bagaimana ngaturnya tergantung situasi. Yuk. Cari fakta. Kami mau wawancarai sejenak dengan salah satu tim diver yang ada di sini. Coba bisa dijelaskan apa kegiatan Anda hari ini, Pak? Kita hari ini melakukan monitoring untuk Mars. Oke. Mars itu adalah sesuatu yang melakukan kegiatan penanaman terumbu karang, restorasi terumbu karang. Jadi kita di sini sudah melakukan monitoring yang kedua. Yang kedua, mudah-mudahan di bulan ini kita 2 kali untuk monitoring. Semoga hasil yang kita monitoring ini ada perkembangan dari yang sebelumnya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, sip.
within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in waves that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream, but soon comes morning. For now I'll embrace our wondrous sea. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep
Oke, sudah tuntas. Teler. Sikatnya hilang satu ya. Air semakin surut, jadi kita selesai sekitar sudah 3:30. Beberapa anak-anak sekolah ada yang tidur di sini lagi. Oke, nyantai-nyantai dulu setelah usai melakukan kegiatan penyelaman. Hari ini sih kita cuma melakukan sekali saja. Jadi proses pembersihan sudah dilakukan cukup intens tadi ya. Sekalipun hanya dengan 4 personil yang turun. Secara kondisi pantauan, kondisi karang yang ada kurang lebih kematiannya masih sekitar 10%. Itu pun masih beberapa karang yang jenis-jenis yang besar-besar justru ya. Acropora yang memang yang tadinya kita pikir bahwa dia akan lebih resistan terhadap kondisi perairan di sini, malah dia yang gampang mati ya. Sementara beberapa Acropora yang kecil-kecil justru dengan ikatan hanya fragmen kecil justru itu yang bisa bertahan, dan tadi ada yang juga cukup bertahan di struktur. Ya mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Harapannya sih seperti itu ya. Sekalipun ya perubahan-perubahan kondisi perairan mungkin bisa saja bahwa ini kondisi kematiannya pun bisa terjadi karena dari tumpukan yang ada yang memang lapisan-lapisan yang agak menghambat pertumbuhan itu lebih pada beberapa struktur yang ada di dekat pasir, beda dengan yang agak di atas ya, karena beberapa lapisannya tadi banyak yang di bawah malah yang mengcover beberapa struktur. Itu pun sudah juga dibersihkan. Ya insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Jadi kita sebentar lagi balik karena hari ini pun sudah dilaksanakan dengan cukup. Alhamdulillah. Ya, nggak bisa ngomong lagi karena ini tadi masuk angin. Cukup mual ya di bawah, apalagi dengan gerakan-gerakan alun tadi. Terombang-ambing, naik-naik, mual. Tapi untungnya sih nggak sampai muntah ya. Ya karena tadi malam istirahatnya kurang cukup. Ya insya Allah pertumbuhannya mudah-mudahan baik lagi. Yuk. Dan sebagaimana realitas biasa, perubahan landscape suatu wilayah tentunya membawa satu perubahan dan atmosfer baru, terutama bagi beberapa khalayak warga sekitar, maupun yang jauh-jauh tentu saja. Di mana sepanjang jalan ini bisa dilihat ada dalam dinding ini ada kucuran air yang cukup banyak mengundang minat warga untuk berdatangan melakukan foto-foto. Jadi semacam perubahan macam Selfie Avenue atau Boulevard Avenue, apapun istilahnya. Seperti itu. Oke teman-teman, lanjut pada materi bahas-bahas sedikit tentang sedikit monitoring ala kadarnya ya dari lokasi tempat penempatan struktur mas yang kemarin yang ada di Tanjungan. Jadi untuk lebih mudahnya kita akan gambarkan melalui papan whiteboard ini ya dengan sedikit-sedikit bahas-bahas keterangannya. Yuk, baiklah dari awal pertama kita akan gambarkan dari struktur lokasi. Ini tampak atas Teluk Tanjungan ya. Yang di sini ini Bukit Merisi. Ini pantai. Lalu ini laut lepasnya di sini.
laut ya. Ini Tanjung An. Jadi arus dan ombak menuju ke sini. Nah, lokasi terumbu karangnya itu adalah di sini. Yang artinya dalam kategorinya di sini ada kita tentukan sedikit petakan lahan. Hasil terakhir bisa dikatakan sebagai tipikal karang karena dia adalah terumbu karang tepi, terumbu karang tepi atau terumbu karang penghalang ya istilahnya. Ada beberapa jenis terumbu karang penghalang, ada yang di tengah yang nongol misalnya seperti atol, tapi karena dia dipikir terumbu karang tepi atau dalam bahasa Inggris sebelum disebut fringing reef. Oke, seperti itu. Nah, sementara kalau dilihat dari penampang sampingnya, dia adalah bentuk lereng begini. Jadi ini permukaan air. Lokasi tempat penempatan struktur media struktur reef mass itu, reef star itu ada di kedalaman antara 6 meter sampai 8 meter. Ini pasir ya ke bawah sini. Nah, yang artinya ini adalah tempat lokasi permainan ombak di sini. Dengan peluang adanya swell maupun juga gulungan-gulungan ombak. Nah, kita akan membahas penampang dari struktur maris yang ada di sini. Dari hasil pengamatan terakhir, seperti apa sih peluang-peluangnya yang terjadi di sini? Apakah terumbu karangnya bisa bertahan atau mengalami gangguan struktur yang bisa survive di areal mana saja atau yang berpeluang rusak di mana saja, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kita akan lanjut pada pembahasan penampangnya seperti apa. Anggap ini gambaran 3 dimensi yang termudah. Jadi ini adalah alur lereng. Katakan begini ya. Ini batuan-batuannya. Nah, kemarin di sini itu anggap ini yang kedalaman air di sini. Ini yang 6 meter. Ini 8 meter. Nah, lokasi itu ada begini. Ini adalah demplot yang kita pasang, tentukan sebagai lokasi penempatan dari struktur reef star yang banyak itu ya, di sini. Nah, anggap begitu. Nah, dari pengamatan yang ada kemarin, beberapa struktur yang terdapat fragmen-fragmen karang yang sudah terpasang di wilayah ini, bagian atas ini, antara 6 ke 7 atau di pertengahannya di sini. Di lokasi ini, tipikal substratnya dia adalah beberapa dari beberapa karang yang sudah mati tapi sudah tertutup oleh algae, sehingga ini masih reef star yang ada di sini masih cenderung baik dibanding dengan beberapa yang ada di bawah sini. Nah, adapun yang di bawah sini kadang-kadang ada beberapa kondisi substrat yang tipikalnya juga lokasi X karang yang sudah hancur tertutup algae, tapi juga ada yang hancur-hancur juga karena jebol-jebol gitu ya. Mungkin itu juga karena bom, atau juga ada beberapa lokasi pasir-pasir terbuka, sehingga karena ini merupakan lokasi dari gempuran ombak, hempasan-hempasan dari partikel pasir yang ada di sini di bawah ini sering sekali dia menaiki beberapa struktur reef star yang ada di sini, sehingga ada beberapa penampakan yang kita lihat kemarin. Fragmen yang ada di sini sekitar dekat pasir itu lebih mudah mati. Artinya peluang kematian itu adalah di fragmen struktur bagian bawah di sini dibanding yang di atas. Pengecualian untuk beberapa spesimen fragmen karang yang memang pada saat penempatan sejak awal dia memang tidak bisa survive. Satu, seperti yang karang-karang besar itu ya,
Staghorn yang besar yang kita anggap memang dia akan kuat, ternyata justru itu yang lebih cepat duluan mati, karena ada beberapa kejadian saat dia lagi survive untuk hidup, lalu dia mengeluarkan tentakel polipnya untuk mencari makan. Nah itu justru diseruput oleh beberapa ikan demersal yang kebetulan sudah mulai bermain di wilayah demplot dari Reef Star di sini. Nah tapi kalau yang terlihat pada saat, karena kita melakukan proses pembersihan di antara semua Reef Star, unit Reef Star ini, ternyata juga ada ditemukan beberapa spesies spesimen fragmen dari karang-karang ikatan tadi yang ternyata lebih mudah mati yang ada di sini, yang di bawah. Bisa jadi mungkin karena ini ombak di atas terjadi gulungan, tapi karena dia di sini hanya berupa layer substrat yang berupa lapisan-lapisan apa tadi itu ya, karang mati yang sudah tertutup algi sehingga cukup tebal ya di sini. Artinya dia tidak goyah, lapisan penutupnya di situ tercover oleh algi. Jadi di sini ada lapisan algi bilang. Sementara yang di sini algi plus ada substrat beberapa spot pasiran, yang artinya jika dia terkena gulungan ombak, pasir-pasir itu agak sedikit naik lalu menutupi polip-polip karang tadi yang ada di ikatan-ikatan yang di dasar sini. Nah itu yang salah satu temuan-temuan yang kita lihat. Selain juga ada beberapa, tetap ya, yang seperti dijelaskan dari awal, ada beberapa gerombolan ikan kecil yang berkeliling ke sini lalu menyantap beberapa polip karang yang sedang saat melakukan proses makan, tentakelnya muncul. Nah itu dia yang banyak dimakan, yang terutama karang-karang besar tadi ya, Staghorn. Justru yang kecil-kecil malah itu yang lebih kuat bertahan. Jadi ini pada struktur jika ada ikatan begini ya, ini fragmen. Kalau yang ini yang Staghorn yang besar-besar itu, pada saat dia mengeluarkan, oh maaf tidak tampak di sini, saya akan potong lagi sedikit. Jadi pada saat ini ada dua bedanya begini, ikatan dari karang-karang Staghorn yang besar-besar. Nah pada saat dia makan, dia mengeluarkan poli-poli begini. Nah ini yang akan dimakan ikan ya, sehingga dia dalam proses berikutnya karang Staghorn tanduk ini yang akhirnya dimakani oleh ikan polipnya, dia akhirnya dalam proses berikutnya dia mengalami bleaching dan kemudian akan mati. Sementara kalau yang baik yang Staghorn maupun yang non Staghorn ini yang ada ditumpukan di bawah sini, yang terjadi tertutup oleh pasir, justru yaitu tadi pori-pori untuk mengeluarkan si polipnya, tentakel polip itu justru tertutup, akhirnya mati juga perlahan. Jadi entah bagaimana dia prosesnya, apakah melalui proses bleaching lebih awal apa tidak, kita belum banyak mengamati itu ya, karena memang tidak tiap hari ke sana. Sementara kalau ada beberapa karang Acropora juga, tapi yang lebih ikatannya kecil, ada yang begini, ada yang dipasang juga berdiri tegak begini, lalu ikatan-ikatan begini ya, karena atau ini begini, dia cepat terjadi pelelehan begini, median, dia proses penempelannya lebih cepat. Justru ini yang lebih menarik, yang sangat diharapkan. Sementara memang ada beberapa peluang fragmen karang yang karena bentuknya velius atau juga yang besar-besar begini, ini malah agak lamban, jadi ikatannya masih goyah, labil dibanding dengan karang yang justru yang kecil-kecil ini. Nah itu yang bisa sementara bisa diamati, sekalipun mungkin untuk menentukan jenisnya mungkin ada beberapa teman yang ya kelompok-kelompok yang lebih bermodalkan saintifiknya lebih kuat, dia akan bisa tahu ya identifikasinya lebih jelasnya seperti apa. Dan kira-kira seperti itu keterangannya. Semoga ini bisa menjadi satu nilai kajian sementara ya, khususnya bagi kami ya, yang melakukan proses monitoring juga pemeliharaan perawatan selama ini berjalan hingga nanti menjelang Desember di momen monitoring yang sesungguhnya.
tentang mortalitas kematian. Ya awalnya sih waktu awal ada sekitar 5%, tapi dengan bertambahnya proses tertutupnya pasir yang ada di bawah-bawah sini, layer dari substrat yang di bawah sini, yang dekat dengan spot-spot pasir, sepertinya peningkatan kematian itu juga bertambah. Dan semoga ini menjadi catatan kami sendiri depannya juga buat teman-teman yang belajar dengan kegiatan ini. Terima kasih nyimak. Yuk lanjut. Nah, sobat pengamat pesisir dan pencinta laut Indonesia sekalian, jadi demikian tadi ulasan sedikit dari studi kasus yang ada dari kegiatan penempatan struktur Reef Star, bagian dari metodologi Mars, yang intinya sudah bisa digambarkan secara itu sederhananya. Cuman tadi saya agak sedikit lupa bahwa sebenarnya penampang dari demplot yang agak miring begini ya di areal slope, sebenarnya sih dalam kondisi tertentu memang tidak setiap, saya yang katakan di awal tadi, memang di posisi sebelah awal sini memang ada beberapa substrat dengan berbagai varian rubble, patahan-patahan karang, tapi ada juga yang rubble yang sudah tertutup oleh algae. Sementara di beberapa bagian bawah sini juga ada beberapa ceruk-ceruk yang meliputi pasiran ya, tapi juga sebenarnya di atas sininya, di bagian selanjutnya sini juga ada beberapa cerukan pasir. Nah intinya yang bisa dikatakan bahwa proses kenapa yang bagian atas sedikit lebih baik pertumbuhannya dibanding yang bawah, ya ada mungkin beberapa indikator dan petunjuk ya yang dilihat di sana. Bisa jadi karena ini gempuran ombak bermain di sini, tapi juga pergerakan arus dari masuk maupun keluar pada saat terjadi pasang surut. Ini yang membuat sedikit di atas bisa lebih bersih. Struktur-struktur yang di bagian kaki bawah itu menjadi tidak separah yang ada di bawah sini yang dekat pasiran, sehingga dia itu tadi ketika terjadi pergulungan di bawah air, sehingga beberapa pasir itu naik ke bagian struktur sehingga menutupi beberapa pori-pori karang yang sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis maupun mencari makan. Nah akhirnya dia mati secara mengenaskan yang di bawah. Sementara yang di atas karena posisinya agak cenderung lurus, jadi dia tidak separah yang di bagian bawah. Nah tentu saja ada berbagai kondisi yang lain, misalnya bahwa dalam formasi struktur yang slope ini tentunya juga dia ada lekukan, ada cerukan yang memiliki bentuk-bentuk spesifik, yang artinya dalam proses pergerakan arus-arus ini dia juga bisa bentuk-bentuk tadi memberi peluang arus-arus itu bergerak liar ya, dinamis di situ, sehingga ada berbagai petunjuk bahwa pembersihan karang kenapa bisa yang atas lebih bagus dibandingkan di bawah. Nah bisa jadi bentuk-bentuk itu tadi yang menjadi indikatornya. Ya intinya semacam itu studi kasus sederhananya. Insya Allah kedepannya sih kita akan tetap mengamati ya, karena memang nanti pada Desember kita akan masuk pada tingkat mortalitasnya seperti apa. Apakah akan bertambah lagi? Itu tentu menjadi pertanyaan di kemudian hari, kita akan melihat. Terima kasih nyimak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.